Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Roman Rohim. Pada kesempatan kali ini, saya beserta rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk membuat software requirement specification. Judul yang kami ambil yaitu adalah Sistem Digital Layanan Antarjemput Online. Di sini, di kelompok ini, laporan yang kami siapkan itu disiapkan oleh saya sendiri, Ahmad Roman Rohim, lalu ada Agung Laksono Putra, Aditya Cahyadi, Fat Aulia Muhammad, dan Giovanno Muzaki Wiraatmaja. Untuk untuk isi dari laporan kami itu sendiri terdapat tiga judul utama, yaitu ada introduction, overall description, dan yang terakhir ada specific requirements. Selanjutnya masuk ke isi yang pertama, yaitu introduction. Eh, Pada introduction ini terdapat purpose, yang mana sistem digital layanan antarjemput yang kami kembangkan merupakan sebuah sistem layanan transportasi dan pengantaran barang yang memanfaatkan kendaraan. Sistem ini melibatkan tiga pihak utama, yaitu pengguna, pengemudi, dan admin. Pengguna yang dapat berupa penumpang atau pengirim pengirim barang dapat memesan layanan melalui aplikasi. Setelah pemesanan dilakukan, pengemudi yang terdaftar di sistem akan menerima notifikasi dan dapat menerima atau menolak pesanan tersebut. Sementara itu, admin berperan dalam mengelola seluruh sistem, termasuk memantau transaksi, memastikan kenyamanan dan keamanan pengguna, serta mengelola data pengemudi. Dengan adanya sistem ini, proses pemesanan, pengantaran, dan pengelolaan menjadi lebih efisien dan terorganisir dengan baik. Lalu untuk skopnya, sistem digital layanan antarjemput ini mencakup penyediaan layanan transportasi dan pengantaran barang yang menggunakan kendaraan. Sistem ini melibatkan tiga pihak utama yang saling berinteraksi, yaitu pengguna, pengemudi, dan admin. Untuk proses utama dalam sistem ini dimulai dengan pemesanan layanan oleh pengguna, diikuti dengan penerimaan dan penyelesaian order oleh pengemudi, serta pengelolaan dan pemantauan sistem oleh admin. Layanan yang disediakan oleh aplikasi ini terbatas pada jenis barang yang dapat diangkut oleh kendaraan roda 2, dengan batasan tertentu pada ukuran dan berat barang yang dapat diterima. Selain itu, layanan ini hanya tersedia dalam cakupan wilayah yang ditetapkan oleh admin, yang dapat mencakup area kota atau wilayah tertentu sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku dalam sistem. Berikutnya ada overview. Sistem ini dirancang untuk menyediakan layanan yang cepat, efisien, dan mudah diakses dengan tujuan utama untuk memastikan kelancaran proses antara pengguna, pengemudi, dan admin. Selain itu, sistem ini juga menekankan pada pengelolaan yang terstruktur dan terorganisir dengan baik, guna untuk menjaga kualitas layanan yang konsisten serta meningkatkan performa operasional. Dengan memfasilitasi interaksi yang jelas dan terkoordinasi antara ketiga pihak itu, aplikasi ini bertujuan untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna dan pengemudi, sekaligus memastikan keberlanjutan dan efisiensi operasional yang dikelola secara efektif oleh pihak admin. Selanjutnya yang kedua ada overall description. Berikut ini merupakan eh, konsep atau gambaran dari use case eh, produk kami, yaitu sistem layanan antarjemput digital. Sesuai pada use case ini terdapat tiga aktor dan ada 13 13 use case yang digunakan. Untuk poin 2.2 product function, use case diagram yang kami tampilkan dibuat dengan tujuan menjadi kerangka sistem yang menampung aktor-aktor yang berperan dalam proses sistem layanan antarjemput yang kami kembangkan, relasi antar aktor, dan fungsi masing-masing use case. Untuk 2.3 user characteristic, aktor yang terlibat pada use case diagram kami ada sebanyak tiga, yaitu pengguna, driver, dan admin. Pengguna merupakan aktor yang terlibat dalam registrasi pengguna, login pengguna, membuat order, dan pembayaran. Driver adalah aktor yang terlibat dalam registrasi driver, login driver, menerima order, dan menerima pembayaran. Lalu yang terakhir ada admin yang perannya akan menjadi pengelola keseluruhan data dan proses dari relasi antar pengguna dan driver. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya untuk 2.4, yaitu constraints yang berisi sequence diagram. Ya, saya akan melanjutkan penjelasannya.
Jadi di sini ada sequence diagram pengguna melakukan registrasi. Jadi di sini melibatkan satu aktor. Jadi proses dimulai ketika pengguna ingin melakukan registrasi. Ketika pengguna ingin melakukan registrasi pada aplikasi, server akan memverifikasi registrasi tersebut. Ketika dia akan memasuki looping dan alternatif, memiliki dua alternatif. Yang pertama, ketika registrasi divalidasi dari server, aplikasi lalu aplikasi akan membalikan registrasi diverifikasi atau tidak. Eh, Ketika registrasi tidak valid, dia akan menampilkan sebuah message. Ada dua message yang dikeluarkan. Ketika akun sudah ada, dia akan menampilkan pesan akun sudah ada, dan jika data yang registrasi tidak valid karena data tidak valid, dia akan menampilkan pesan data tidak valid. Selanjutnya, selanjutnya ada sequence diagram pengguna melakukan login. Di sini prosesnya mulai ketika pengguna ingin melakukan login kepada aplikasi. Lalu ketika pengguna sudah melakukan login, server akan memverifikasi login tersebut. Lalu di sini ada satu looping ketika data valid dan dua alternatif. Yang pertama, ketika dia divalidasi, login divalidasi, dia akan lo- aplikasi akan membalikan ke pengguna dengan login diverifikasi dan memasuki aplikasi tersebut. Namun, ketika login tidak valid, dia akan memasuki alternatif berikutnya. Yang pertama ada ke menu registrasi ketika tidak memiliki akun. Atau ketika tidak valid, dia juga dapat memasuki menu login. Selanjutnya, selanjutnya ada sequence diagram pengguna melakukan order. Di sini melibatkan satu aktor dan proses dimulai ketika pengguna ingin mengirim order ke aplikasi. Lalu pengiriman order itu diverifikasi oleh server. Di sini terdapat satu alternatif. Ketika order valid, dia akan aplikasi akan menunjukkan payment request atau permintaan pembayaran. Tetapi jika dia order tidak valid, proses order tidak valid, aplikasi akan mengirimkan request valid order atau meminta order yang valid. Selanjutnya ada sequence diagram pengguna melakukan pembayaran. Di sini terdapat satu aktor dan terdapat tiga alternatif. Proses dimulai ketika pengguna melakukan metode pembayaran kepada aplikasi. Lalu aplikasi mengirimkan eh, metode payment yang telah pengguna pilih. Ya, di sini akan memasuki loopingan untuk melakukan pembayaran. Ketika pengguna melakukan mengirim meminta pembayaran menggunakan e-money, dia akan mengirimkan meminta request e-money atau pembayaran secara digital. Setelah itu eh, pengguna mengirimkan pembayaran kepada aplikasi. Aplikasi mengirimkan ke server dan verifikasi pembayaran e-money. Lalu server mengirimkan lagi ke aplikasi alter payment e-money valid. Di sini dia memasuki alternatif yang pertama ada eh, paymentnya valid atau pembayarannya berhasil. Dan ketika tidak berhasil, dia akan meminta pembayaran dengan metode yang lain.
Lalu di bawahnya ketika pengguna menggunakan metode bayar dengan cash. Server akan meminta ke aplikasi pembayaran melalui cash dan aplikasi meminta ke pengguna. Ketika pengguna membayar dengan cash kepada aplikasi akan mengirimkan ke server metode tersebut. Lalu ketika metode payment cash valid, dia akan memasuki alternatif. Ketika pembayarannya valid, dia akan mengirimkan pesan jika metode bayarnya valid. Tetapi jika tidak, dia akan meminta metode pembayaran yang lain. Kemudian di sini ketika payment valid, dia bisa memilih cancel orderan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan dari pengemudi dan login. Jadi pengemudi melakukan login ke aplikasi melanjutkan login ke server. Nah, setelah server tuh ada dua kemungkinan alternatif. Yang pertama itu login divalidasi, server mengirim validasi login ke aplikasi mengirim verifikasi login ke driver. Yang kedua itu kalau login gagal, ada dua alternatif juga. Yang pertama itu ke aplikasi akan mengarahkan ke registrasi menu kalau driver belum punya akun, atau ke login menu. Lanjut, menerima orderan. Nah, di sini tuh server mengirim orderan ke aplikasi. Nah, aplikasi mendisplay orderan ke driver. Nah, di sini tuh ada alternatif. Yang pertama tuh driver menerima orderan. Dari aplikasi ke server itu verifikasi orderan. Yang kedua, kalau orderan ditolak, driver menolak orderan, aplikasi akan mengirim sinyal orderan ditolak ke server. Nah, looping berakhir ketika data valid. Lanjut. Nah, di sini tuh registrasi. Driver melakukan registrasi ke aplikasi. Aplikasi mengirim registrasi yang telah diisi driver ke server. Ada alternatif. Yang pertama itu registrasi divalidasi. Aplikasi akan mengirim ke driver itu registrasi sukses. Kalau registrasi gagal, aplikasi akan mengirim message kalau registrasi gagal. Di sini ada looping berakhir ketika data valid. Lanjut. Lanjut. Nah, di sini pengemudi dengan pendapatan. Driver menyelesaikan orderannya ke aplikasi mengirim verifikasi orderan selesai ke server. Di sini ada alternatif. Yang pertama itu pembayaran cash sama pembayaran e-money. Nah, habis itu aplikasi mengirim ke driver sukses message berupa sudah dibayar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan proses antara admin dan login, yang dimana terdapat satu aktor dan dua objek, yang dimana terdapat proses loop dan alternate. Nah, pertama-tama admin akan login terlebih dahulu ke sistem atau ke halaman login di sistem. Nah, ketika login,
admin akan menginputkan seperti username dan password atau email. Nah, sistem akan mengirimkan request ke server yaitu berupa verifikasi login. Lalu dari server akan mengirimkan pesan yaitu login valid atau tidak valid. Nah, di sini ketika login valid, server akan mengirimkan pesan login valid, lalu admin atau aktor dapat memproses akses dashboard di sistem. Nah, ketika proses login tidak valid, maka aktor akan kembali ke halaman login. Selanjutnya, ini adalah sequence diagram admin dengan pengelolaan data pengguna. Terdapat satu aktor dan dua objek sistem dan database pengguna. Di sini aktor akan mencari data pengguna itu berupa nama, email, atau nomor handphone di sistem gitu. Nah, lalu sistem akan menampilkan data sesuai dengan pencariannya gitu. Nah, lalu ada kondisi alternatif di mana data ini terkonfirmasi atau tidak. Ketika data terkonfirmasi gitu, request admin akan mengirimkan perubahan data, misalnya perubahan nama, email, atau nomor handphone di sistem. Nah, itu lalu ketika berhasil dikonfirmasi, ketika terdapat datanya dan datanya muncul, itu dari sistem akan mengirimkan update data pengguna ke database pengguna, yang dimana databasenya akan diubah. Nah, ketika tadi konfirmasi gagal atau data pengguna tidak ditemukan, itu akan kembali lagi ke halaman pencarian pengguna gitu. Selanjutnya. Nah, lalu di sini ada proses antara admin dengan pengelolaan data driver yang terdapat satu aktor admin, lalu dua objek sistem dan database driver. Pada sequence diagram ini atau proses ini, pertama-tama aktor akan mencari data driver terlebih dahulu, gitu, mencari nama, terus email, nomor handphone, gitu. Nah, setelah itu sistem akan menampilkan data driver. Nah, lalu ada alternatif yang jika data driver ini tidak ditemukan atau data driver ini ditemukan gitu. Nah, ketika data ditemukan, si admin ini akan merequest perubahan data driver berupa nama, email, dan nomor handphone. Lalu sistem akan mengkonfirmasi itu perubahan data ini. Ketika admin mengkonfirmasi perubahan data ini, nah sistem akan merequest ke database atau mengupdate database driver tersebut gitu. Lalu ketika konfirmasi tidak dikonfirmasi, itu akan mencari data driver yang lain gitu. Oke, boleh dilanjut. Nah, di sini adalah proses antara admin dan pengelolaan data. Terdapat satu aktor admin dan dua objek sistem dan database order. Yang dimana admin akan mencari data order, lalu sistem akan merequest data order itu ke database atau mengirimkan pencarian ke database. Nah, database akan mengirimkan hasil dari pencarian tersebut dan dari sistem ke aktor itu akan menampilkan data order yang dicari. Oke, selanjutnya. Ini adalah proses order keseluruhan. Jadi di sini terdapat dua aktor pengguna atau driver, lalu ada satu objek yaitu sistem. Nah, di sini ada dua option yang dimana option pertama itu ketika role dari si user itu adalah pengguna, itu pertama pengguna akan membuat order di sistem. Nah, lalu sistem akan mengirimkan notifikasi order ke si pengguna itu tersebut. Notifikasi order ini berupa order diterima atau tidak diterima gitu. Lalu lanjut ketika ke opsi yang kedua yaitu ketika order diterima. Nah, sistem akan menampilkan order dari sistem ke pengguna. Lalu yang kedua itu ketika option data role si usernya itu adalah driver. Nah, driver ketika ada order masuk itu akan menampilkan order lalu menerima order. Nah, lalu driver ini bisa menolak order. Nah, menolak order ini berarti nanti si driver ini akan menampilkan order-order yang baru lagi. Oke.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan sequence diagram pengguna melakukan registrasi. Jadi di sini melibatkan satu aktor dan dua objek. Aktornya berupa pengguna dan objeknya berupa aplikasi dan server, serta melibatkan 6 message. Selanjutnya ada pengguna melakukan login. Di sini melibatkan satu aktor, yaitu pengguna, dan dua objek, yaitu server dan aplikasi, serta melibatkan 7 message. Selanjutnya ada pengguna melakukan order. Dia melibatkan satu aktor, yaitu pengguna, dan dua objek, yaitu aplikasi dan server, serta melibatkan 6 message. Selanjutnya, pengguna melakukan pembayaran. Dia melibatkan satu aktor, yaitu pengguna, dan dua objek, yaitu server dan aplikasi, serta melibatkan 16 message. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oh, baiklah, saya akan melanjutkan. Ya. Yang pertama tuh driver registrasi itu melibatkan satu objek, yaitu registrasi, dan melibatkan 6 message. Lanjut driver login melibatkan satu objek, yaitu login, dan melibatkan 7 message. Lanjut ke driver dan menerima orderan, melibatkan satu objek, yaitu menerima orderan, dan melibatkan 6 message. Lanjut ke driver dan pendapatan, melibatkan satu objek, yaitu pendapatan, dan melibatkan 5 message. Baiklah, saya lanjutkan oleh teman saya. Ya, untuk sequence diagram admin sendiri, admin dengan login itu memiliki dua objek, yaitu sistem dan server, dan memiliki 7 message. Lalu untuk admin dengan pengelolaan data pengguna memiliki dua objek, yaitu sistem dan database pengguna, serta memiliki 6 message. Untuk admin dan pengelolaan data driver memiliki dua objek, yaitu sistem dan database driver, lalu memiliki 6 message. Nah, lalu selanjutnya untuk admin dengan pengelolaan data order itu memiliki dua objek yaitu sistem dan database order, dan memiliki 4 message. Lalu untuk sequence diagram order itu memiliki satu objek yaitu sistem dan memiliki 4 message. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, berikutnya kita masuk pada 3.2, yaitu functional requirements. Berdasarkan tabel 1 di bawah ini, terdapat kumpulan functional requirements yang terdiri dari 13 functional requirements, yaitu functional requirement yang pertama, pengguna harus memiliki akun dengan melakukan pendaftaran agar dapat menggunakan seluruh fitur aplikasi secara maksimal. Berikutnya, pengguna harus melakukan login terlebih dahulu agar bisa menggunakan fitur aplikasi secara maksimal dan dapat melakukan proses pemesanan. Yang ketiga, pengguna bisa melakukan pemesanan bermacam jenis seperti pesan antar, pesan makanan, pesan pemaketan, dan pemesanan lainnya yang disediakan. Yang keempat, pengguna bisa melakukan pembayaran dengan metode pembayaran cash ataupun menggunakan saldo e-money mereka. Yang kelima, pengemudi harus memiliki akun dengan melakukan pendaftaran sesuai regulasi agar dapat melakukan proses menerima pesanan dan menerima pembayaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, kita lanjut dari yang keenam, yaitu pengemudi harus melakukan login terlebih dahulu agar dapat melakukan proses menerima pesanan dan menerima pembayaran. Kita lanjut ke 7, yaitu pengemudi bisa menerima pemesanan bermacam jenis, seperti pesan antar, pesan makanan, pesan pemaketan, dan pemesanan lainnya yang disediakan. Lanjut ke 8, yaitu pengemudi bisa menerima pembayaran dengan metode yang dipilih oleh pengguna, maupun pembayaran cash atau e-money. Nah, untuk yang ke-9 kita masuk ke admin, yaitu admin harus melakukan login terlebih dahulu agar bisa mengelola pengguna, pengemudi, dan hasil order. Untuk yang ke-10, admin dapat mengelola pengguna. Yang ke-11 yaitu admin dapat mengelola pengemudi. Yang ke-12 yaitu admin dapat mengelola hasil pemesanan. Dan yang terakhir yang 13 itu pengguna harus bisa membuat pemesanan dan pengemudi juga harus bisa menerima pemesanan yang dibuat oleh pengguna.
Oke, jadi kita lanjut ke information flow atau alur informasi ya. Untuk information flow yang FR01 itu yaitu pertama pengguna memasukkan kredensial yang diminta. Lalu kedua, sistem akan memvalidasi input kredensial yang dimasukkan pengguna. Ketiga, jika semua input pengguna valid, maka pengguna diarahkan ke homepage. Nah, untuk FR02, pertama pengguna itu akan memasukkan kredensial yang diminta untuk melakukan proses login. Setelah itu, sistem akan memberikan CAPTCHA untuk validasi input, dan sistem juga memeriksa kebenaran kredensial yang diinput pengguna. Nah, jika semua kredensial yang diinput benar dan valid, maka pengguna akan diarahkan ke homepage. Untuk FR03, pertama-tama pengguna akan memilih layanan pemesanan. Yang kedua, pengguna akan memasukkan data pemesanan. Lalu setelah itu sistem akan mencocokkan permintaan pemesanan pengguna dengan pengemudi terdekat dan mengirim informasi pesanan ke pengemudi. Yang keempat, pengemudi akan menerima pemesanan dari pengguna. Kita lanjut ke FR04, yaitu pertama-tama pengguna memilih metode pembayaran, yaitu cash atau saldo e-money, beserta memasukkan jumlah pembayarannya sesuai dengan yang ditampilkan di sistem. Jika pengguna melakukan pembayaran dengan saldo e-money, maka sistem memproses pembayaran melalui gateway e-money. Jika pengguna melakukan pembayaran dengan cash, maka sistem mencatat pembayaran cash. Sistem mengirimkan invoice pada pengemudi dan pengguna. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kita masuk ke penjelasan flow functional requirement ke-5. Pertama-tama pengemudi memasukkan kredensial yang diminta untuk melakukan proses pendaftaran. Selanjutnya, sistem memvalidasi input kredensial yang diinput oleh pengguna. Dan terakhir, jika semua inputnya valid, maka pengemudi diarahkan ke homepage. Untuk functional requirement ke-6, pengemudi memasukkan kredensial yang diminta untuk melakukan proses login. Selanjutnya, sistem memberikan CAPTCHA atau kode untuk validasi input dan memeriksa kebenaran kredensial tersebut. Lalu, jika semua kredensial yang diinput sudah benar dan valid, maka pengemudi diarahkan ke homepage. Untuk functional requirement ke-7, pengemudi menerima informasi pemesanan dari pengguna yang dikirim oleh sistem. Lalu pengemudi memilih opsi menerima atau dapat menolak pesanan. Dan terakhir, pengguna menerima konfirmasi pesanan dari pengemudi. Untuk functional requirement ke-8, pengemudi menerima informasi metode pembayaran yang dipilih oleh pengguna. Jika pengguna memilih metode pembayaran e-money, maka sistem memproses transfer secara otomatis. Lalu yang ketiga, jika pengguna memilih metode pembayaran cash, maka pengemudi menerima pembayaran langsung dan sistem mencatat pembayaran cash. Dan terakhir, sistem mengirimkan invoice kepada pengemudi dan pengguna. Untuk functional requirement ke-9, admin memasukkan kredensial yang diminta untuk melakukan proses login. Sistem memberikan CAPTCHA atau kode untuk validasi input data apakah sudah valid atau benar. Lalu, jika semua kredensial yang diinput benar dan valid, maka admin diarahkan ke halaman khusus admin. Yang ke-10, admin masuk ke laman pengelolaan pengguna. Admin menerima informasi berupa data riwayat pengguna, dan yang terakhir, jika diperlukan, admin melakukan perubahan pada data riwayat pengguna untuk koreksi data. FR11, admin masuk ke laman pengelolaan pengemudi, lalu admin menerima informasi berupa data riwayat pemesanan dari pengemudi, dan yang terakhir, jika diperlukan, admin dapat melakukan perubahan data. Untuk yang ke-12, admin masuk ke laman pengelolaan hasil pemesanan, lalu admin menerima informasi berupa data pesanan dan pembayaran, dan yang terakhir, jika diperlukan, admin dapat melakukan perubahan untuk koreksi data. Dan yang terakhir, functional requirement 13, pengemudi menerima informasi pemesanan dari pengguna yang dikirim oleh sistem, lalu pengemudi memilih opsi menerima atau menolak pesanan, dan pengguna menerima konfirmasi pesanan dari pengemudi. Selanjutnya untuk proses description, itu akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya berikut. Berikutnya dapat dilihat berdasarkan tabel 2 di bawah ini. Berikut adalah use case skenario dengan nama registrasi pengguna. Di sini inputan data yang dibutuhkan adalah nama, email, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi untuk melakukan pendaftaran akun. Lalu algorithm of formula of process
Yang pertama, dia memiliki pengguna melakukan login dengan memasukkan username atau email dan password. Yang kedua, jika username atau email dan password benar, maka akan masuk ke dalam dashboard pengguna. Yang ketiga, jika username atau email password salah, maka akan dialihkan ke halaman login. Selanjutnya, berdasarkan tabel 3 di bawah ini, berikut adalah use case dengan nama login pengguna. Selanjutnya, inputan data yang diperlukan berupa data pengguna meliputi username dan email atau email dan password yang digunakan untuk proses login ke dashboard pengguna pada sistem. Lalu algoritma or formula of prosesnya, yang pertama pengguna mengakses halaman login, yang kedua pengguna mengisi username atau email dan password, yang ketiga sistem memvalidasi data. Jika data benar, pengguna diarahkan ke dashboard. Jika data salah, pengguna diarahkan kembali atau diberi opsi untuk mendaftar. Selanjutnya, berdasarkan tabel 4 di bawah ini, berikut adalah use case skenario dengan nama melakukan order. Dan inputan yang diperlukan adalah data berupa detail order yang dipilih pengguna untuk dipesan. Lalu, algorithm of or formula of process. Yang pertama, pengguna melakukan order. Yang kedua, sistem validasi order detail orderan. Dan yang ketiga, jika valid pesanan akan dikonfirmasi. Selanjutnya, proses 4 berdasarkan tabel 5 di bawah ini berikut dengan nama melakukan pembayaran. Selanjutnya, input data yang dibutuhkan adalah berupa detail metode pembayaran, yaitu dengan cash atau e-money dan konfirmasi transaksi. Dan memiliki algoritma or formula of process. Yang pertama, pengguna memilih metode pembayaran. Yang kedua, sistem memproses pembayaran berdasarkan metode yang dipilih. Dan yang ketiga, jika valid, sistem menyimpan detail pembayaran dan akan diteruskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Proses 5 yaitu registrasi pengemudi. Nah, yang pertama itu input data identitas. Pengendara menginput data yang dibutuhkan adalah nama, email, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi untuk melakukan pendaftaran akun. Lanjut ke algoritma atau formula dari proses. Yang pertama itu pengendara melakukan registrasi dengan memasukkan username atau email dan password. Yang kedua, jika username atau email password benar, maka akan diarahkan ke maka pengemudi diarahkan ke server. Yang ketiga itu jika username email password salah, menampilkan pesan error. Lanjut. Proses 6 yaitu login pengemudi. Nah, input yang diperlukan adalah berupa data pengemudi, meliputi username, email, dan password yang digunakan untuk proses login ke dashboard pengemudi untuk menerima order. Yang pertama, algoritmanya yaitu yang pertama pengemudi melakukan login dengan memasukkan username, email, dan password. Yang kedua, jika username, email, dan password benar, maka akan masukkan dashboard menerima order. Yang ketiga, jika username atau email dan password salah, maka akan dialihkan ke halaman login pengendara. Lanjut ke proses 7 adalah menerima order. Yang pertama itu input data yang diperlukan oleh pengemudi adalah username, email, password yang digunakan untuk mengakses menu menerima order. Algoritmanya yaitu pengemudi menunggu orderan yang masuk ke akun pengemudi. Yang kedua itu orderan masuk dan pengemudi bisa menolak atau menerima order yang masuk. Yang ketiga itu pengemudi akan masuk ke rute penjemputan dan pengantaran. Yang empat itu pengemudi akan diarahkan ke halaman pembayaran. Masuk ke proses 8 yaitu menerima pembayaran. Input datanya yaitu username, email, password yang digunakan untuk mengakses menu pembayaran.
Yang pertama, algoritmanya yang pertama itu pengemudi menyelesaikan pesanan dengan menekan tombol selesaikan pesanan. Yang kedua itu pengemudi akan diarahkan ke halaman pembayaran untuk menerima info argo atau tagihan pelanggan dari metode pembayaran. Yang ketiga itu pembayaran akan disesuaikan dengan metode pembayaran dari pengguna. Ada dua metode yang tersedia, secara cash atau e-money. Ketika pelanggan menggunakan metode pembayaran secara cash, maka pengemudi akan menerima argo secara langsung. Sedangkan ketika pengguna menggunakan metode e-money, argo akan disimpan ke sistem dan dapat ditarik oleh pengemudi. Soalnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berdasarkan tabel 10 dengan nama login admin, proses ini akan menginputkan data berupa username atau email dan password. Lalu algoritma or formula of prosesnya, yang pertama admin melakukan login dengan memasukkan username atau email dan password. Yang kedua, jika username atau email dan password benar, maka akan masuk ke halaman dashboard admin. Yang ketiga, jika username atau email dan password salah, maka akan dialihkan ke halaman login kembali. Nah, selanjutnya untuk tabel 11 dengan nama mengelola pengemudi, input datanya berupa data pengguna yang meliputi nama, email, dan nomor telepon yang digunakan untuk mengupdate data pengguna. Untuk algoritma or formula of process, yang pertama admin membuka halaman data pengguna dan mencari data pengguna berdasarkan nama, email, dan nomor telepon. Dan kedua, sistem menampilkan data pengguna berdasarkan input pencarian. Yang ketiga, admin akan merubah data pengguna jika dibutuhkan. Yang keempat, admin akan mengkonfirmasi perubahan data pengguna. Yang kelima, sistem akan mengupdate data pengguna jika sudah dikonfirmasi. Lalu, tabel 12 dengan nama mengelola pengemudi memiliki input berupa data driver meliputi nama, email, dan nomor telepon yang digunakan untuk mengupdate data driver. Untuk algoritma or formula of process, yang pertama admin membuka halaman data driver dan mencari data driver berdasarkan nama, email, dan nomor telepon. Yang kedua, sistem menampilkan data driver berdasarkan input pencarian. Yang ketiga, admin akan merubah data driver jika dibutuhkan. Lalu yang keempat, admin akan mengkonfirmasi perubahan data driver. Yang kelima, sistem akan mengupdate data driver jika sudah dikonfirmasi. Lanjut, untuk tabel 13 dengan nama mengelola hasil order. Ini memiliki input data berupa ID order, nama pengguna, nama driver, dan tanggal order yang digunakan untuk melihat detail order. Agak ke bawah lagi. Oke. Untuk algoritma of formula of prosesnya, yang pertama admin buka halaman data order pada dashboard admin. Lalu yang kedua sistem akan menampilkan data order. Oke. Lalu untuk tabel 14 dengan nama order. Nah, input data yang diperlukan yaitu meliputi alamat penjemputan, alamat tujuan, dan pembayaran yang dipilih yang digunakan untuk membuat order. Nah, algoritma or formula of prosesnya, yang pertama pengguna mengakses halaman order, dan yang kedua pengguna memasukkan data yang valid seperti alamat penjemputan, alamat tujuan, dan pembayaran yang dipilih. Yang ketiga, sistem akan memberikan notifikasi kepada order terdekat, dan yang keempat, driver dapat menerima atau menolak order yang masuk. Lalu yang kelima, pengguna akan mendapatkan notifikasi order diterima atau tidak. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, berikutnya masuk ke dalam data construct specification. Untuk construct yang pertama itu dari kelas diagram bernama pengguna yang memiliki 4 atribut, 2 method, dan 1 constructor. Untuk record type-nya itu terdapat ID pengguna dengan tipe data integer, lalu ada nama dengan tipe data string, berikutnya ada email dengan tipe data string juga, dan nomor telepon dengan tipe data string. Untuk constituent fields-nya, kelas ini memiliki 4 field atribut yaitu ID pengguna, nama, email, dan nomor telepon. Selanjutnya ada construct yang kedua dengan nama driver yang memiliki 4 atribut, 2 method, dan 1 constructor. Untuk record type-nya itu ID driver dengan tipe data integer, nama dengan tipe data string, lalu email dengan tipe data string, dan nomor telepon dengan tipe data string. Untuk constituent fields-nya, kelas ini memiliki 4 field atribut yaitu ID driver, nama, email, dan nomor telepon.
Berikutnya konstruk ketiga dengan nama pengguna yang memiliki 3 atribut, 5 metode, dan 1 konstruktor. Untuk record type-nya, ID admin dengan tipe data integer, nama dengan tipe data string, dan email dengan tipe data string juga. Untuk constituent fields-nya, kelas ini memiliki 3 field atribut yaitu ID admin, nama, dan email. Berikutnya ada konstruk yang keempat dengan nama pembayaran yang memiliki 6 atribut, 2 method, dan 1 konstruktor. Untuk record type-nya, ID pembayaran dengan tipe data integer, ID pesanan dengan tipe data integer, total dengan tipe data desimal, status bertipe data string, metode bayar bertipe data string, dan timestamp bertipe data date time. Constituent fields-nya ini, kelas ini memiliki 6 field atribut yaitu ID pembayaran, ID pesanan, total, status, metode bayar, dan timestamp. Untuk konstruk kelima, dengan nama perjalanan, memiliki 4 atribut, 3 method, dan 1 konstruktor. Untuk record type-nya, ID perjalanannya bertipe data integer, ID driver bertipe data integer, jarak bertipe data desimal, dan tarif bertipe data desimal. Untuk constituent fields-nya, kelas ini memiliki 3 field atribut, yaitu ID perjalanan, ID driver, jarak, dan tarif. Untuk konstruk yang terakhir itu ada pesanan yang memiliki 8 atribut, 4 method, dan 1 konstruktor. Untuk record type-nya ID pesanan dengan tipe data integer, begitu juga dengan ID admin dan ID driver, dan juga ID pengguna. Lalu status pick up location, drop off location itu bertipe data string, dan timestamp bertipe data date time. Untuk constituent fields ya, kelas ini memiliki 8 field atribut yaitu ID pesanan, ID admin, ID driver, ID pengguna, status, pick up location, drop off location, and timestamp. Berikutnya untuk 3.3 performance requirement yang bagian software system attributes itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kita lanjut ke bagian non-functional requirements. Jadi berdasarkan tabel berikut, ada 5 non-functional requirements pada tugas kami. Yaitu yang pertama, NFR 01, sistem harus melakukan maintenance secara berkala. Untuk NFR 02, jadi pada saat terjadi maintenance, admin akan memberitahukan pada seluruh akun pengguna dan pengemudi yang aktif bahwa aplikasi akan menjalani maintenance. Yang ketiga yaitu sistem ini harus bisa menyiarkan pesanan dari pengguna ke pembeli dalam waktu yang kurang dari 20 detik. Untuk yang keempat, sistem harus bisa menampilkan user interface atau UI yang dapat menarik perhatian banyak calon pengguna. Dan yang kelima atau yang terakhir itu sistem harus aktif selalu selama 24 jam. Oke, jadi untuk selanjutnya presentasinya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk semuanya dari rekan-rekan saya. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan mengenai software requirement specification dengan judul yang kami tentukan yaitu sistem digital layanan antarjemput online. Semoga bermanfaat dan untuk laporannya. Terima kasih kepada dosen pembimbing dan rekan-rekan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.